Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, lanjutkan kuliah kita. Matikan dulu mic-nya ya. Nanti kalau kita diskusi boleh dibuka lagi. Ya, jadi hari ini kita coba bahas ya tentang pemrograman alat yang sangat penting nih, yaitu motor servo ya. Motor servo itu bentuknya, saya belum sempat browsing tadi. Tahu lah, biasanya warnanya biru ya kalau mau beli ini. Kalau kamu browsing, kalau di Tinkercad dia gambarnya dari posisi di atas ya. Biasanya sudah kayak ini, biasanya dilengkapi lengan ya di atas ini. Nah, jadi dia motor yang bisa diprogram gitulah mudahnya, motor servo itu ya. Mau ya bisa diprogram bergeraknya ya. Jadi dia mau digerakin muter berapa derajat, nah itu bisa diprogram ya. Gitu. Nah, terapannya ya biasanya untuk robotik ya. Kalau mau coba bikin lengan-lengan robot ya, itu bisa menggunakan ini ya motor servo. Ya meskipun banyak sih terapannya. Yang pokoknya yang dia project yang membutuhkan gerakan mekanik ya biasanya. Gerakan mekanik yang perlu diprogram. Nanti biasanya menggunakan motor servo. Ya contohnya misalnya untuk membuka menutup kran itu bisa ya. Untuk nah kemarin yang project Mas Yati Iju kemarin ya yang dipamerkan kemarin membuat coffee vending machine itu kalau kemarin dia ya untuk mengalirkan atau menutup cairan kopi dari tangkinya itu menggunakan pompa nih. Sebenarnya bisa juga dicoba di program krannya itu ya, kran di tangkinya itu atau termosnya itu ya. Itu kalau tentu butuh kreativitas ya untuk mengkoneksikan krannya itu dengan motor servo ini mungkin butuh dioprek gitu ya. Sebenarnya ada kemungkinan bisa ya. Nah, kalau di pasaran motor servo ini ada beberapa jenis juga ya, ada yang kecil, ada yang ukurannya agak besar ya. Nah, tentu dia tenaganya lain ya. Kalau yang ukurannya agak besar dia tenaganya lebih besar ya. Jadi bisa menekan benda yang agak berat misalnya gitu ya. Terus kalau untuk menggerakkan buka nutup ya, misalnya kalau kamu mau terapkan kamu mau coba bikin sendiri kunci pintu ya, otomatis nih gitu ya, pintu atau jendela ya, otomatis mau pakai motor servo ini bisa memanfaatkan mur baut ya, mur baut yang panjang itu ya. Ya, mur itu kalau diputar kan, kalau ada banyak kan, kalau diputar ke satu arah dia bisa memanjang, menjauh, mendekat gitu ya, memanfaatkan sifat mur dan baut itu ya. Kalau diputar ya kan kalau bautnya diputar atau murnya ditahan dia kan bisa bergerak menjauh atau mendekat gitu ya. Nah itu nanti bisa digunakan untuk membuat project yang open close gitu sifatnya misalnya ya. Nah ini contoh project yang saya dapat di Tinkercad ya. Kamu bisa nyari sendiri juga nih. Kamu ketikkan di Tinkercad keywordnya robotika gitu. Nanti banyak tuh project orang yang begitu. Ya, cuman tentu kita harus milih-milih ya, karena kadang di project yang ada di Tinkercad itu dibikin orang tuh kadang belum beres, jadilah diambil situ ya. Nah, tuh bisa kamu pilih-pilih mana yang jalan ya. Nah, ini saya lihat tadi ada LCD-nya, terus ini ada 3 motor ya. Motor ini bergerak kalau mesinnya ini cara kerjanya dia bergerak kalau potensiometernya ini kita puter-puter ya. Ini saya lihat dari tadi nih, saya coba dari tadi apa komputer saya yang berat atau apa enggak ini. Efeknya enggak kelihatan nih. Atau coding ini yang masih salah ini. Right posisi. Ini bahasanya bahasa Spanyol pula nih, orang Spanyol yang bikin ini.
Kalau kamu mau oprek boleh nih. Oh, panjang programnya loh. Nah, ini karena sudah kita udah level 12 berarti ya. Ketemu program yang panjang-panjang nih jangan pusing ya. Nah, dibaca dicermati ya. Motor 2 digital right high, digital right 7 low, oh gitu dia. Nah ini nih, ini mengatur gerakan itu ya. Berapa derajat berputarnya nih? Di sekarang ini nggak kelihatan efeknya nih. Tapi nggak ada error tidak. Ada sebenarnya mungkin programnya jalan sih. Harusnya ini bergerak nih motor ini. Nah, kalau kamu mau nyoba si komputer kamu sendiri boleh. Nyoba dioprek ya. Ini belajar dengan cara mengoprek. Nah, coba tekan dulu tombol. Oh, ini belum bisa start simulasi ya. Kita start simulasi. Komputer saya ini berat ini. Ini lebih. Oke, itu. Oh, ini lambat nih laptop saya ini. Kamu kalau ada mencoba boleh ya, cari di menu search ya, di tampilan awal kalau kamu buka tinkercad.com itu ada tombol pencarian ya. Itu kamu cari pilih sirkuit ya. Nah, di sirkuit kamu ketikkan keywordnya robotika. Nanti ada banyak contoh project-project robot yang dibikin orang, tinggal kita pelajari satu ya. Kita pilih mana yang kalau kamu pertama buka ya cari yang sketnya simple dulu ya. Coba dulu yang sketnya simple seperti apa jalannya, codingnya apa ya. Baru nanti nambah ya. Oh, ini juga bisa misalnya kalau kamu biasanya yang terapannya yang sering kamu ketemu ya, kamu ke parkir itu ya. Sekarang kan parkir itulah otomatis semua kan, ya. Nggak ada lagi sekarang tempat pintu parkir itu dijaga orang, ya. Bahkan tempat bayarnya pun pakai kartu, gitu ya. Nggak perlu dijaga orang, gitu ya. Itu ya salah satu terapannya ini tersebut dia cukup pakai sensor apa misalnya sensor kalau di parkir itu kan kita ngeluarin tiketnya dulu ya. Kalau masuk ya tiketnya keluar baru buka itunya kan pintunya. Oh ini keluar nih ya, ini munculnya tulisannya selection mode de operasio bahasa Spanyol ya, pilih mode operasinya, oh gitu maksudnya. Selection mode de operasio, oh bahasa Spanyol. Ya mode operasinya pasti pilihnya ini muter potensiometernya ini. Nah, kalau programnya benar berjalan ini kalau diputer dia akan membentuk formasi arah lengan dari motor servonya itu ya. Yang disebut motor servo itu nih ya, yang biru-biru ini ya. Ini komponen utamanya ada motor elektrik, terus lengannya ini bisa diprogram gerakannya. Mau bergerak berapa derajat gitu ya. Mau muter penuh atau muter selama berapa gitu bisa diatur gitu. Nah, kemarin yang di mata praktikum sudah ada yang menggunakan juga ya untuk bikin kotak sampah yang otomatis buka nih. Itu contoh yang simpelnya ya untuk penggunaan motor servo ini. Oke, habis ini kalau ada mau presentasi juga boleh ya, presentasi proyek ya.
Ada berapa nih? Ada 12 partisipan. Oh, sudah. Ada nggak yang mau presentasi? Oke. Kalau ada pertanyaan juga boleh. Ini laptop saya lambat nih. Kalau saya mau balik ke home, kalau kita balik ke home, kita juga bisa milih project yang simple aja sih, terservo ya. Ini saya ada yang mau nanya boleh atau mau presentasi project? Kemarin baru berapa kemarin? Baru 3 ya presentasi ya. Kita belum ngecek lagi, kamu sudah betul belum ya tulisan di projectnya ya? Nanti pas praktikum kita, tapi minggu ini sudah kita libur tanggal berapa ya? Ini tanggal 21 ya. Tanggal 24 kita libur sudah. Oh, nanti kan 25 ya, 25 kan Natal libur pasti. Oke ya, sudah kita ketemu lagi berarti tanggal 4 ya, sudah. Tanggal 4 minggu lagi ya. Kalau hari ini mau ada yang presentasi yang ikut mata kuliah praktikum juga ya. Boleh nanti saya review ya. Project kamu ya, projectnya kita review ya. Salah baru 3 kemarin yang presentasi ya. Atau ada yang nyoba ini? Ada yang ngikuti saya ini? Mau coba nunjukkan saya? Apa namanya? Oke, kita coba ngeliat project kamu ya. Siapa tahu komputer kamu lebih kenceng. Bisa simulasinya bisa jalan lebih bagus ya. Siapa namanya? Cuman belum di otak-atik Pak, cuma di start simulasi aja Pak. Iya, enggak apa-apa. Siapa namanya? Doni Pak. Doni, oke. Oh, Doni. Doni, silahkan di slide share-kan. Share screen kamu ya. Oke, coba jalan nggak simulasinya? Sudah, coba di start simulasi coba. Jalan Pak. Di start. Oke, kalau diputar ngefek nggak? Kau lihat motornya itu bergerak nggak? Tulisannya muncul ya. Tulisannya muncul Pak. Cuman kalau motornya belum berubah. Tapi motornya nggak kelihatan bergerak ya. Iya Pak. Artinya bergerak nih motornya ini. Ini kayaknya codingnya belum terlalu ini nih. Yang aku gerak Pak. Ada? Oke. Ya, harusnya bergerak harusnya. Dui Pak. Codingnya ada komputer kita nih karena simulator ini kan berbasis web ya. Jadi kalau makin besar programnya gitu ya butuh ini kemampuan komputer yang besar ya. Oke, tapi si Doni tadi mengikuti ya. Siapa lagi? Coba Dui Pak. Dwi, oke. Iya Pak. Sudah dijadikan host Pak. Apa dia? Dwi. Oh, sorry, si siapa? Doni tadi hostnya kasihkan ke Dwi. Oh, sudah nih ya. Sudah Pak. Silakan si Doni share screen coba. Si Dwi ya, Dwi silakan share screen. Oke. Oh ya, dikecilkan boleh supaya kelihatan semua ya. Nah, jalan ya. Oh gitu. Ditekan 2 kali ya. Terus motornya, gerakin motornya yang mana? Oh gitu. Oh gitu. Oh ditekan. Dipencet berarti tadi Pak. Ditekan tombolnya aja ya. Iya. Ditekan switchnya aja ya. Iya, ditekan tombolnya Pak. Oh iya. Jadi geraknya kalau ditekan motornya bergerak. Ini bergerak. Iya. Bergerak random atau bergerak apa? Kayaknya ini random Pak. Jadi
Iya, random Iya, tapi random ini, Pak. dicatat, ditampilkan di LCD-nya, Di LCD ya. Ya. Oke, ini nih bagus nih. Ya, seperti inilah gerakannya ya. Jadi tombolnya tadi Potensinya diputar, 3 kali berubah tadi ya. arahnya, Pak. Ditekan sekali nyala dia ya. Kalau Ditekan dirubah terus sampai itu. ininya berubah di arahnya, Pak. Oke. Iya, yang penting berubah, Pak. Hmm. Nah, coba diputar itunya, diputar Potensionya diputar, Pak, berubah potensionya. arahnya. Potensinya diputar coba. Betul ya, Pak. Kamu dekati salah satu, klik. Yang atas. Berubah arahnya. Nah, kan? Oh, dia mengarah ke Kanan atas dia. ya. Oh iya. Iya, berubah kanan dia, Pak. Oke. Oh, ya. Ya, jadi ini artinya kamu gerakin lengannya nih pakai potensio ini artinya ya. Ini terapannya gini loh, misalnya kamu bikin lengan itu apa jari ya, niru jari tangan ya kayak gitu. Gerakinya pakai itu. Ya, ini robotika kan ya, Pak? Iya, ini terapannya untuk di robot. Oke, bagus di Putra ya. Sedang ikuti Ya, Pak. saya. Ada lagi boleh kalau ada yang lain mau menunjukkan juga. Miko Pak, sama Pak. Boleh Miko, coba pindahkan ke Miko ya. Dwi Satria ya, hostnya ya. Oke, silakan share screen. Miko Ardian. Nah, coba kamu sambil ngoprek ya. Misalnya tulisan tadi ya, tulisan ganti bahasa Indonesia. Dia masih dulu ngopreknya ya. Cari yang tulisan tadi yang berbahasa Spanyol tadi ya. Oh, Miko coba yang simpel boleh. Iya, simpel. Kalau ini seperti apa ini? Aja, Pak. Satu kali sih cuman. Tekan satu kali, nah, terus geraknya gimana? Oh gitu. Cuman 36 derajat gitu. Terus kita bisa diganti di sini, Pak. Oh, kalau ditekan sekali muter 36 derajat ya? Ya, ini sederhana aja nih, Pak. Iya. Nah, ini juga penting nih. Jadi misalnya kamu mau bikin untuk apa? Kemarin yang bikin tempat sampah yang buka otomatis itu ya. Nah, itu Kalau yang lengkap jadi. nah, tinggal tombolnya ini inputnya diganti dari itu kan, dari apa? Ya. Dari sensor itu ya. Atau kalau ada yang mau bikin itu hand sanitizer yang otomatis juga bisa. Kalau untuk sensor ini Pak, sensor api juga bisa Pak ya? Bisa, sensor api bisa. Ya. Itu Sensor api. berarti juga masuk kategori project Pak ya, kalau misalkan nanti dibuat Pak. Maksudku, boleh. Ini kan cuma buat praktek, buat apa? Simulasi Pak, teori. Cuman nanti kita beli buat praktek, nanti yang kayak simulasi deteksi api gitu Pak. Boleh. Pakai buzzer gitu Pak. Iya boleh. Syukur misalnya kalau deteksi api yang diterapkan di robot kan, kalau apinya sudah dekat, ya, terus keluar nyemprot air, nah itu hebat lagi lah. Atau enggak pakai apa buzzer tadi Pak, alarm untuk ini. Boleh ya, deteksi buzzer ya. Jadi kalau ya, Pak. detek itunya panasnya tingginya, nah dia buzzernya nyala. Boleh. Jadi kalau proyek itu yang penting, kalau saya yang penting nomor 1 tuh diterapkan di alat nian. Ya. Oke, berarti nanti ketika pengaplikasiannya di-upload ke YouTube Pak ya? Boleh ya. Tutorialnya dipasang di YouTube ya. Kemarin yang sudah presentasi itu ya, jadi tulisannya di-uploadkan di itu. Oh, nanti saya tambah tanggalnya boleh. Kalau ada yang nguploadnya kesulitan ya di pertemuan berapa kemarin saya pasang tempatnya upload ya. Itu nanti saya tambah boleh waktunya. Tugas awal kita kemarin pakai alat langsung kan, Pak? Yang pertama kemarin, Pak. Iya. Ya, jadi yang proyek harus pakai alat juga langsung ya. Oke, siap. Itu. Jadi saya menganggap dengan kita menggunakan simulasi ini jelas itu ya. Saya nyampaikannya tuh jelas. Terus kamu tinggal niru nian di alatnya gitu ya. Artinya level kamu akan beda-beda tuh. Kamu yang berani beli alatnya nian, terus berani mencoba ya. Simulasi-simulasi yang pernah kita coba, apalagi berhasil itu ya. Apalagi sampai menghasilkan proyek gitu ya. Nah, itu berarti kamu ngerti nian itu. Tapi amun ini coba biasanya ini aktif ada 13. Tapi nggak semuanya berani presentasi kan? Nah, itu berarti review yang kemarin kan Pak, yang di YouTube Pak, yang ada alat kan Pak? Iya. Ada yang nggak pakai alat? Ya tentu saya nilai itu, tenang aja. Saya nilai itu. Kalau
Kalau project ya harus pakai alat ya. Itu ada lagi pertanyaan? Atau ada yang mau presentasi juga boleh? Silakan dioprek tadi ya, yang sudah berhasil tadi menjalankan simulasi contoh apa pemrograman motor servo tadi dioprek ya. Nah, misalnya tampilan yang muncul di LCD tadi, wah jadi bahasa Indonesia, sebel dulu ya. Nah, yang mau lebih detail lagi, nama variabel yang ada di codingnya diubah juga ke bahasa kita biar itu mudah ngerti ya. Terus sebenarnya bisa juga kalau mau kamu kembangkan itu nanti misalnya bergeraknya motor itu dengan apa mengkoneksikan ke Bluetooth atau ke WiFi yang pernah kita coba juga ya. Ya, itu bisa. Pak, izin Pak. Ya. Izin Pak. Ya. Nanti kalau misalkan mau presentasi yang apa? Yang praktikum berarti di videoin kayak gini Pak. Ini kok izin share lagi Pak ya? Boleh coba. Nah, yang ini kemarin Pak. Boleh. Ini kan kayak gini nih. Berarti kalau untuk apa pembuatan yang praktikum itu dibuat sedetail kayak ini berarti Pak. Mulai dari pengenalan alat, coding, terus perangkaian perangkat gitu Pak ya. Iya. Ini punya kamu ya? Ini video kamu ya? Iya Pak, yang punya Miko Pak. Oh, dinyalakan boleh. Yang Nyalakan coba. Setel berapa menit? Aku lama ya 7 menit. Disingkatin aja coba. Kamu bikin apa nih proyeknya? Ini yang sederhana Pak, yang lampu. Lampu aja tapi... Pak, karena tugas yang awal. Nah, rencananya sih nanti ini Pak mau yang pakai tadi Pak pendeteksi api Pak. Alatnya sih sudah beli Pak, tinggal kita rangkai aja sih Pak. Ya lampu kalau kamu pakai Node MCU kamu bisa connect internet kan. Jadi misalnya ngidupkan matikannya. Ya bisa Pak. Dari SMS. HP misalnya gitu nah. SMS bisa Pak ya Pak. Atau dari SMS boleh atau di connection ke Telegram itu nggak sulit itu lah banyak tutorial. Karena dia support WiFi kan Pak. Ya. Support WiFi Pak. Jadi kalau kamu mau mengkoneksikan dengan dengan smartphone ya, dengan Android itu yang mudah pakai aplikasi Telegram. Itu banyak tutorialnya di YouTube. Kamu cari YouTube banyak tutorial. Mudah ditiru ya. Tentu kalau bagus ya kamu bikin aplikasi mobilenya sendiri sih. Kalau bikin aplikasi mobilenya sendiri, kalau kamu codingnya masih pening, kamu bisa menggunakan codular.com. Itu developer Android yang codingnya pakai blocks ya. Pakai bahasa pemrograman blok itu lebih simpel banget. Pemrograman blok itu bahasa pemrograman yang kayak nyusun puzzle ya. Jadi kalau kamu yang Java-nya belum hebat bikin aplikasi mobile ya, itu pakai itu aja jadi. Nanti jadi APK langsung. Nanti lain kali kita demokan boleh. Atau kalau perlu kita bikin pelatihan di luar ya. Kalau developer untuk Android itu enggak harus sekarang enggak harus deh pakai kamu belajar dengan Java yang pasti kalau kamu enggak pinter coding pasti pening ya mengajari kode-kode pemrograman ya. Itu bisa menggunakan bahasa pemrograman blok ya. Bisa pakai app inventor atau pakai codular ya. codular.com gitu. Itu jalannya di web ya, di browser. Jadi kamu cukup pakai browser, buka itu developer Android-nya tadi, terus gunakan bahasa pemrograman blok ya, mudah. Itu tutorialnya banyak di internet ya. Ada banyak orang yang ngajari itu dari dasar sampai yang advance ya. Oke, sampai di sini. Ada lagi yang mau maju ke pertanyaan? Silakan, yang sudah punya project di-upload projectnya di tempat ngupload yang saya bikin di tempat di Kuliah Praktikum ya. Itu terus buat video tutorialnya ya. Pastikan deskripsi proyeknya lengkap ya. Ada judul, ada penulisnya, nama kamu ya. Alat dan bahannya jelaskan ya.
Kemudian skate mikrokontrolernya digambar nian ya. Kalau gambar skate-nya ya kalau apa make simulator mungkin sulit ya. Kalau bisa pakai simulator bagus ya. Kalau simulator nggak bisa ya kok gambar pakai apalah jelas ya, Photoshop apa yang penting gambarnya masuk akal bisa ditiru orang gitu ya. Tuh, terus jelasin juga skate-nya ya. Nah, terus codingnya jelasin gitu ya. Lengkapi dengan video tutorial cara mengoperasikan alatnya. Baik, mungkin itu kuliah hari ini sampai di sini. Kalau masih ada pertanyaan, kita sudah berapa menit ini? Nah, sudah 30 menit jadilah ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, oh ya untuk minggu ini, oh sorry, saya belum share screen ya. Oh, hostnya balikan ke saya ya, si Miko ya. Kita lihat ada tugas nggak minggu ini. Hostnya balikan ke saya. Libur, Pak. Oh minggu ini libur ya, nggak mau tugas ya. Ya untuk liburnya kan minggu depan ya. Yang Sudah, nggak Pak. ada. Ya. Oke. Buat motor servo, Pak. Ada itu. Nah, ya. Saya belum ngecek apa isi e-learning kita ini ya. Oh ada ya. Ya kalau tugas saya buat yang simpel-simpel aja. Wala skate komponen motor servo dan tombol switch. Wala program sehingga jika tombol ditekan maka motor servo akan berputar. Oh ini yang udah dijawab oleh si Miko tadi nih ya. Nah, Miko udah jawab nih. Kamu tinggal niru-niru ya punya Miko jadi kan. Ya, screenshot gambar skate-nya ya, terus kode programnya upload sini kan. Jelasin gitu ya. Oke ini simpel juga Pak. Nggak sulit tidak ya. Oke, oh nah ini yang minggu depan ini. Nah, berarti ini geser ya materinya ya, yang minggu depan ini nanti saya edit nanti itunya. Mungkin saya jadikan satu boleh yang pertemuan 13-14, jadi saya jadikan satu di pertemuan 14 boleh ya. Terus yang pertemuan 13 ini libur ya, nanti saya edit lagi nih ya. Untuk pertemuan untuk minggu depan ya. Nah, libur sampai ketemu tahun depan ya. Selamat tahun baru. Tahun libur kita, Pak. Ya. Libur kalau pengumuman resmi di kampus tuh mulai tanggal 24 sampai tanggal 3 baru masuk ya. Tanggal hari Seninnya kan tanggal 3. Oke, jadi tanggal 3 baru masuk. Oke, sampai ketemu ya. Sampai ketemu di kuliah selanjutnya tahun depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, silakan live. Saya tutup ya mic-nya ya.